Halo, selamat datang di Zara Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Dennis memang sudah bertekad untuk menjadikan Nike sebagai calon istrinya, bukan sekedar pacar biasa. Tapi Dennis juga tak bisa mengabaikan Bu Santi yang sudah menyerahkan segalanya pada Dennis. Walaupun itu mungkin, karena sebagai protes kepada orang tuanya yang akan menjodohkannya dengan lelaki tua itu. Tapi meski keputusannya itu sebagai protes pada keinginan orang tuanya yang akan menjodohkan dengan seorang lelaki tua, kenapa justru Dennis yang dipilih? Bukankah banyak cowok lain yang bisa ia pilih? Kenapa justru Dennis yang dipilih? Tentu ada sebabnya. Dan Bu Santi sudah berterus terang bahwa ia sudah jatuh hati pada Dennis. Karena itulah, ia memutuskan untuk menyerahkannya padanya miliknya itu tanpa pamrih. Bu Santi juga memberikan kebebasan untuk mencintai dia ataupun tidak. Yang penting di depan ibunya, Dennis harus berpura-pura akan menikahi Bu Santi, itu saja. Nanti dengan berjalannya waktu, bisa saja muncul cowok lain yang Bu Santi cintai. Bisa juga muncul cewek lain yang Dennis cintai dan akan dijadikan istri. Terbukti bahwa dengan cepatnya Dennis berjumpa lagi dengan adik Nico yang bernama Nickel, yang sudah sangat lama tidak berjumpa dengannya. Lalu terjadilah sesuatu yang tidak direncanakan sebelumnya, bahwa Dennis dan Mikir sudah saling suka, dan bahkan sudah terlontar janji untuk melanjutkan hubungan mereka ke pernikahan. Dennis sadar bahwa Nike bukan target pelampiasan semata, karena itu Dennis sangat berhati-hati dalam memperlakukannya. Saking berhati-hatinya Dennis, setiap kali berjumpa atau mau berpisah, Dennis hanya cipika-cipiki dengannya, tidak lebih dari itu. Nike Dennis anggap seolah simpanan masa depannya, bukan target cinta sesaat saja. Ternyata hal itu diamati juga oleh abangnya Nico. Bahkan pada suatu saat, Nico berkata pada Dennis, sebenarnya Nickel itu tak pernah pacaran Den. Baru kali ini, dia terang-terangan mencintaimu. Aku senang saja, karena Nickel tidak jatuh ke tangan yang salah, titik aja adikku ya Den. Aku percaya kamu selalu memperlakukannya dengan baik, ucapnya. Ditepuknya bahu sahabat lamanya itu, yang nantinya akan menjadi abang iparnya itu, sambil menyahut. Santai aja Nip, kami sedang menyiapkan masa depan kami ke arah yang lebih baik. Itulah obrolan ringan antara Dennis dengan Miko. Sementara itu Dennis masih ingat benar, bahwa sebelum berpisah dengan Mbak Sabrina, Dennis menerima 2 lembar cek, yang nominalnya besar sekali untuknya. Yang nominalnya jauh lebih kecil untuk Mbak Nindi. Tapi bukannya Dennis nyombong. Dennis tidak membutuhkan uang itu meski jumlahnya begitu besarnya. Karena Tante Amy selalu mentransfer duit dalam jumlah banyak ke rekening tabungannya. Apalagi setelah Tante Amy mulai ada tanda-tanda segera mendapatkan demikian berkat Dennis, transfernya juga selalu banyak. Tapi Dennis tak berani menolak pemberian cek dari Mbak Sabrina. Cek itu diterima sambil mengucapkan terima kasih pada Mbak Sabrina. Lalu cek untuk Mbak Mindy diberikan kepada yang bersangkutan. Sementara cek untuknya, dia berikan kepada Nickel. Nickel tampak kaget setelah melihat nominal yang tertulis di cek itu. Untuk apa uang sebanyak ini? Tanyanya. Terserah kamu Bill, sahut Dennis. Mungkin untuk beli mobil murah-murah aja sih cukup. Nyetir aja gak bisa, buat apa beli mobil segala? Terus apa kebutuhanmu yang paling mendesak? Tanya Dennis sambil membelai rambut Mikkel. Mikkel termenung sesaat lalu berkata, mungkin lebih tepat kalau untuk biaya renovasi rumah, terutama kamarku, sudah ketinggalan zaman banget. Terserah kamu sayang, pokoknya cek itu sudah milikmu. Untuk apa-apanya, kamu tentu tahu apa yang terbaik untukmu saat ini. Untuk renovasi rumah aja. Biar Mama dan Kak Niko ikut senang. Kalau lebihnya, belikan motor bebek aja. Biar gak naik angkot tiap hari aku, ucap Mikkel. Ya Nike, aku setuju. Kalau masih kurang bilang saja terus terang padaku nantinya ya babe. Ya, terima kasih ya sayang, ucap Nike sambil kasih hadiah di pipi Dennis. Memang baik Nike maupun Dennis hanya berani sebatas PT. Belum berani lebih jauh untuk memperlihatkan tanda cinta dan sayang mereka berdua. Sudah lebih dari 3 bulan, Bu Santi tinggal di luar negeri. Tapi belum pernah satu kali pun dia menghubungi Dennis lewat hubungan seluler. Dennis sendiri tidak pernah menghubunginya, karena takutnya malah mengganggunya. Siapa tahu dia benar-benar sibuk dengan kuliahnya.
Tapi di dalam benak Dennis mulai dihuni oleh tanda tanya besar. Ada apa dengan Bu Santi? Apakah dia memang sibuk dengan kuliah S3-nya? Atau sudah menemukan calon suami yang sesuai dengan pendidikannya sendiri? Sementara Dennis yang S1 pun belum, masih tetap menunggu dengan setia laksana pungguk merindukan bulan. Kalau pikirannya sudah ke arah sana, Dennis suka menenangkan dirinya dengan, biarlah dengan Bu Santi itu, biarkan dia mencari pasangan yang selaras dengannya, baik usia maupun pendidikannya. Aku bisa move on darinya kapanpun aku mau, ucap Dennis dalam hatinya. Hari demi hari pun berputar dengan cepatnya, sampai pada suatu sore. Sore itu Dennis baru selesai kuliah dan menuju tempat mobilnya diparkir di pinggir jalan. Karena mahasiswa tidak boleh parkir di area parkir kampus, hanya dosen yang boleh parkir di sana. Maklum, area parkirnya juga tidak terlalu luas. Tukang parkir langganannya langsung menghampirinya sambil bertanya, "Mau jalan, Dek?" "Iya, Bang," Demis mengangguk sambil memberikan uang parkir padanya. Lalu melangkah ke pintu depan sebelah kanan. Belum lagi pintu samping setir itu terbuka. Ada yang menepuk lengannya, dan terdengar suara seorang wanita di belakangnya. "Demis, numpang pulang Don." Ketika Dennis menoleh ke belakang, ternyata yang menepuk dan berkata itu adalah ibu dosennya yang senantiasa mengenakan jilbab. Bu Pratiwi namanya. "Silahkan Bu," kata Dennis sambil bergegas membukakan pintu depan sebelah kiri. Bu Pratiwi, biasa dipanggil Bu Tiwi saja, itu pun masuk ke dalam mobil Dennis. "Rumah ibu di daerah mana ya?" tanya Dennis. Wanita 40 tahunan itu menyebutkan nama daerahnya yang terletak di batas kota arah ke selatan. Padahal kampus Dennis di ujung utara kota. Berarti cukup jauh juga Dennis harus mengantarkan Bu Tiwi itu. Tapi biarlah, sesekali berbuat kebaikan pada dosennya sendiri, kan positif nilainya. "Wah, beruntung nih diriku bisa numpang mobil mewah begini," kata Bu Tiwi setelah mobil dijalankan di jalan aspal oleh Dennis. "Yang biasa antar jemput pakai Vespa kemana, Bu?" tanya Demis. "Dia kan putri sematawayangku, Demis. Sekarang dia sudah pindah ke Jogja, karena kuliahnya di sana." "Oh, cewek yang suka antar jemput ibu itu putri ibu?" "Dia, cantik nggak putriku itu?" "Masih cantik kan ibu? Kaiseh. Masa perempuan tua begini dibilang cantik?" "Tua apa? Ibu lagi seding-sedingnya dan masih menawan." "Alah, kamu bisa saja," sahut Bu Tiri menepuk tangan kiri Demis yang nganggur. "Suami ibu kerja di mana?" "Suami apa? Sudah 5 tahun aku hidup menjuandah, Denis." "Loh, kenapa Bu?" "Dia meninggal dalam kecelakaan di tempat kerjanya." "Oh, maaf Bu, saya ikut prihatin mendengarnya." "Terima kasih, tapi sekarang ibu sudah mulai bisa melupakannya." "Sudah move on, Bu?" "Move on benar sih belum. Baru bisa melupakan almarhum yang sudah tenang di alam kekal sana." "Sudah dapat penggantinya, Bu?" tanya Demis. "Belum," sahut Bu Tiwi. Dan tiba-tiba dia mendekatkan muhluetnya ke telinga Denis, disusul dengan bisikan, "Memangnya kamu mau mengisi kekosonganku, Denis?" "Sangat-sangat mau, Bu," sahut Denis dalam keterkejutannya itu. "Serius?" tanya Bu Tiwi sambil menggenggam tangan kiri Denis yang nganggur. "Serius, Bu. Kalau perlu kita buktikan sekarang juga." Tiba-tiba Bu Tiwi memberikan hadiah ke pipi kiri Denis. "Terima kasih, Bu. Pucuk dicinta ulam tiba," ucap Denis. "Memang sudah lamanya kamu memperhatikan ibu?" tanya Bu Tiwi. "Iya, Bu," sahut Denis. "Memangnya apa yang menarik pada diriku ini, Denis?" "Banyak. Mata yang bundar bening. Dan terutama pakaian yang ibu kenakan tiap hari membuat penasaran. Ingin tahu seperti apa yang ada di balik biju jubah panjang dan hijab itu," sahut Denis semakin nekat. "Nanti akan kamu lihat semuanya," sahut Bu Tiwi. "Serius, Bu?" "Tentu aja serius, tapi kamu bisa menyimpan rahasia gak?" "Rahasia sangat terjamin, Bu. Mulutku bukan ember bocor," sahut Denis sambil memutarkan mobilnya kembali ke arah utara. "Lo kenapa balik lagi?" tanya Bu Tiwi. Denis ingin bersama ibu duduk berdua di puncak bukit yang bisa memandang ke arah kota kita. "Sebentar lagi hari mulai gelap kan, Bu? Jadi kita bisa melihat kota kita. Laksana ribuan kunan-kunan di gelapnya malam," jelas Denis. "Oh gitu. Iya deh, ibu ikut sama keinginanmu saja. Tapi kenapa kamu bisa tertarik sama wanita
yang sudah berumur seperti ibu ini, Denis? Tanya Bu Tiwi penasaran. Terus terang aja, Denis pengagum wanita setengah baya, Bu. Sahut Denis dengan senyum malu-malu. Pernah punya pengalaman dengan wanita seumuran denganku? Tanyanya. Pernah, Bu. Tapi sekarang sudah pindah keluar Jawa. Sahut Denis cuma mengarang saja. Kamu ini tampan sekali, Denis. Nyari cewek seperti apa juga pasti bisa. Denis gak tertarik sama cewek-cewek serusia atau lebih muda dari kubu. Aku lebih suka sama wanita yang seperti ibu ini. Ya sudah, nanti nginep aja di rumahku. Mau? Tanya Bu Tiwi. Siap, Bu. Tapi, kalau ada tetangga yang nanya, bilang aja kamu ini keponakanku gitu. Umumnya tetangga ibu suka usil. Nggak juga sih, cuma jaga-jaga aja. Kalau ada yang nanya kamu siapa, jawab aja keponakan Bu Tiwi, gitu oke. Iya deh, sip pakai telur, kurang sip buka lor. Hihihi, tawa Bu Tiwi atas kelakar Denis itu. Di luar mobil tampak mulai gelap, sehingga Denis mulai menyalakan lampu HID yang menyorot dengan terangnya ke arah jalan yang akan diinjak oleh ban mobilnya. Beberapa saat kemudian, mobil Denis sudah parkir di puncak bukit yang ada kafenya. Dia pesan black coffee dan Bu Tiwi meminta coffee light. Keduanya minta dikemas dalam cup plastik dan minta diantarkan ke mobilnya yang sudah dihadapkan ke pinggir tebing, menghadap ke arah kota Nanjal di bawah sana. Kota yang tampak seperti ribuan kunang-kunang di gelapnya malam. Setelah minuman pesanan datang, diletakkannya kedua cup plastik itu di pembatas antara Denis dan Bu Tiwi, karena minumannya masih panas sekali. Kota kita indah sekali dilihat dari ketinggian begini ya, Bu, kata Denis sambil memegang tangan kanan Bu Tiwi. Iya, seindah hati kita saat ini ya, sahut Bu Tiwi. Iya, Bu, tapi mungkin duduknya enakan di belakang, biar gak ada pembatas di antara kita berdua. Oke, sahut Bu Tiwi sambil membuka pintu di sebelah kirinya. Denis pun pindah ke set sebelah kanan, sementara Bu Tiwi duduk di sebelah kiri. Mesin mobil tetap dibiarkan hidup, karena ingin menikmati musik yang mengalun perlahan dari audio mobil. Juga regar AC tetap hidup, agar mereka tidak sesak nafas. Hanya saja lampu-lampunya dimatikan semua. Setelah duduknya berdampingan tanpa pembatas, Denis bisa lebih leluasa, sehingga harum parfum yang dikenakan Bu Tiwi tersiar ke rongga hidungnya. Memang di puncak bukit ini, banyak sekali pasangan yang sengaja melakukan sesuatu di dalam mobilnya masing-masing. Maka Denis pun tak ragu untuk memulainya pada Bu Tiwi, yang disambut dengan semang hati oleh dosennya itu. Setelah sekian lama, Bu Tiwi berkata, pertanda perempuan setengah baya ini sudah terbawa suasana romantis saat itu. Ayo kita ke rumahku aja sekarang. Nanti di rumah akan kuberikan semuanya untukmu, ajak Bu Tiwi pada Denis. Iya, Bu, sahut Denis sambil melompat ke depan lewat celah dua set depan. Bu Tiwi pun ikut-ikutan pindah lewat celah di antara kedua set depan. Kopinya masih hangat, Denis, kata Bu Tiwi sambil membuka tutup cup kopi latte-nya. Lalu menegut isinya tanpa sedotan, Denis pun melakukan hal yang sama. Tak lama kemudian mobil Denis sudah menuruni bukit itu di atas jalan yang berkelok-kelok. Sebenarnya aku tadi masih senang mainin itu, Ibu, kata Denis di belakang setir mobilnya. Nanti di rumah, mau diapain juga terserah kamu. Yang penting jaga rahasia kita ya. Kalau bocor keluar, Ibu bisa dipecat dari kampus. Tenang, Bu, di kampus kita malah harus saling cuek-cuekan, supaya kita tidak dicurigai. Kalau ada yang perlu kita bicarakan, bisa lewat handphone kan? Oh iya, kalau mau ketemuan kita pakai WA aja nanti ya. Tapi namamu akan ku-saving sebagai nama cewek. Dan nama ibu akan ku-saving sebagai nama cowok. Iya, di kampus kita gak usah komunikasi sama sekali, Befon aja komunikasinya, kata Bu Tiwi. Di dalam kompleks perumahan itu, kan bu rumahnya? Tanya Denis sambil menunjuk ke gerbang sebuah perumahan yang berbentuk gapura dan sudah dekat dengan mobilnya. Iya betul, sahut Bu Tiwi. Setelah memasuki gerbang berbentuk gapura itu, Bu Tiwi berkata, lurus aja terus, nanti setelah mentok belok ke kanan. Siap, Bu. Ternyata rumah Bu Tiwi di komplek perumahan sederhana, itu bukan rumah besar. Mungkin TP 40-an, kamarnya pun hanya satu. Sementara di ruang tengah, hanya dihampari permadani besar, tiada kursi maupun meja.
Setelah mengunci pintu depan, Bu Tiwi mengajakku masuk ke dalam kamarnya. Sederhana sekali rumahku kan, tapi sebenarnya rumah utama aku bukan di sini, kata Bu Tiwi. Rumah utama ibu di mana? Tanya Demis. Bu Tiwi menyebutkan nama sebuah kota yang jaraknya sekitar 60 km dari kota ini. Di dalam kamar Bu Tiwi pun, lantainya ditilami sehelai permadani yang agak kecil kalau dibandingkan dengan permadani di ruang tengah. Di atas permadani itulah Bu Tiwi duduk sambil mempersiapkan diri untuk acara ritualnya dengan Denis. Setelah melepaskan sepatu dan kaos kakinya, Denis duduk di samping Bu Tiwi, di atas permadani tebal itu. Tempat tidurku sudah agak reak, kata Bu Tiwi. Kerjanya di sini aja ya, kata Bu Tiwi perlahan. Iya Bu, sahut Denis. Bersama Bu Tiwi sih di atas rumput juga pasti menyenangkan, bisik Denis. Kamu suka outdoor? Iya Bu, tapi belum kesampaian. Nanti kalau di kampungku kita bisa outdoor, tapi ibu juga belum pernah mengalaminya sih. Iya Bu, kapan-kapan kita main ke kampung ibu ya, kata Denis sambil terus berusaha membuat Bu Tiwi senang. Malam itu Denis menginap di rumah Bu Tiwi, dan malam itu mereka berdua terus saja kerja, dan kerja sampai pagi menjelang. Karena Denis memang sudah sangat berpengalaman, tentu saja Bu Tiwi sangat bahagia sekali. Dan sejak itu Bu Tiwi selalu meminta pada Denis untuk selalu meluangkan waktu untuknya. Semoga saja aman, tidak ada yang tahu, sehingga Bu Tiwi tidak dipecat. Amin. Bersambung, lanjut ke episode selanjutnya ya. Terima kasih.